Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara walah. Para pemirsa Gus NTA yang berbahagia, semoga kita selalu diberi keberkahan rahmatnya Allah dan diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga yang lebih utama kita diberi keistiqomahan di dalam ibadah kita dan beramal soleh. Kita baru-baru ini mendengarkan, dan itu sangat viral, bahwasannya pertikaian, perselisihan antara Yai Muhammad Imam Muslihin yang biasa kita panggil dengan Yai Mim dengan seorang bos rental di Kota Malang yang bernama Nurul Zahra. Suaminya bernama Sofyan. Dia adalah salah satu pimpinan daripada Madas organisasi LSM yang ada di Kota Malang. Pertikaian ini bermula dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yai Mim ini telah mewakafkan tanahnya untuk akses jalan. Tiba-tiba ada seseorang pengusaha rental yang mengontrak rumah di samping rumah Yai Mim ini, memarkir mobil rentalnya tepat di lahan yang diwakafkan oleh Yai Mim ini untuk jalan, sehingga akses jalannya mulai terganggu. Suatu saat memarkir mobilnya di depan pintu akses keluar masuk rumah Yai Mim ini, sehingga Yai Mim tidak bisa mengeluarkan mobilnya. Mari kita simak apa yang terjadi di antara mereka berdua. Seorang kiai asal Malang diusir dari rumahnya. Kiai Muhammad Imam Muslimin atau Yai Mim, seorang dosen UIN Malang, kini tengah menjadi sorotan publik karena kasus yang menimpanya. Konflik yang terjadi di perumahan Jaya Grand ini bermula ketika Yai Mim dan tetangganya cekcok terkait perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan tanah wakaf yang seharusnya menjadi jalan umum, namun disalahgunakan sebagai lahan parkir mobil rental oleh tetangganya Sahara. Konflik memuncak saat video Yai Mim berguling-guling di tanah kemudian viral dan Sahara beserta perangkat RT RW mengeluarkan surat pengusiran kepada Yai Mim dan istrinya. Yai Mim merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang pengusirannya dan merasa tidak diterima sebagai warga. Ia juga mengaku mendapat intimidasi dan kekerasan saat pertemuan penyerahan surat pengusiran. Saat ini, Yai Mim dan istrinya memutuskan untuk menjual rumah mereka dan memilih tinggal dari video di tersebut hotel. Kita bisa melihat bahwasannya apa yang terjadi di antara mereka setelah melakukan podcast di tempat Bensu lalu diundang oleh KDM. Di situ apa yang diungkapkan oleh Yai Mim, dan saya rasa ini adalah satu ide yang jenius yang dilakukan oleh Yai Mim. Kita dengarkan. Jadi saya ke situ lewat toh. Duduk ini, tetangga, baik-baik aja. Ini Yai Mim temanku ya. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil. Kecil. Tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu maksudnya. Nah, pertemuan mereka ini menunjukkan mereka berdua satu frekuensi. Sehingga di situ memberikan syarat pertikaian ini akan terselesaikan di bawah meja. Artinya tidak berlanjut ke pengadilan tapi diselesaikan di meja. Berarti ada perdamaian. Syaratnya adalah KDM mampir di Jawa Timur. Tapi itu sebuah hal yang tidak mungkin karena bukan teritorial daripada wilayah KDM yang menjabat gubernur Jawa Barat. Karena di Jawa Timur masih ada gubernurnya yaitu Khofifah entah kemana. Akan problematika yang ada di Kota Malang ini yang merupakan wilayah Jawa Timur tidak sama sekali terketuk hatinya untuk menyelesaikan pertikaian yang ada di Kota Malang ini. Bahkan wali kota, kepala desa, RW dan RT ini berpihak kepada yang mengontrak atau bos daripada rental tersebut. Disinilah mulai memuncak pertikaian mereka berdua ketika Nurul Zahra ini melaporkan Yai Mim di Polres Kota Malang yang didampingi dengan kuasa hukumnya yaitu Muhammad Zaki. Pernyataan Muhammad Zaki inilah yang membuat kita bertanya-tanya, dan pertanyaan itu perlu kita gali dan perlu kita dengarkan nanti dari apa yang disampaikan. Kita simak. Hari ini saya dan beberapa teman dari BKG Transfer Kota Malang, dari BKG Transfer Kota Malang, dari BKG Transfer Kota Malang,
membersamai Sahara tentang melaporkan seseorang yang patut diduga namanya Pak Imam Muslimin, yang sebenarnya kasusnya sempat viral kemarin berkaitan dengan saat ini coba kami laporkan pasal 310 dan 311, pasal 27. Nah, seperti itu. Seperti itu yang terjadi antara Yaimim dan juga Nurul Sahara ini. Ansor kenapa ikut-ikutan masuk ke dalamnya? Ini seperti yang terjadi ketika Ketua Ansor DPW Jawa Timur juga pernah blunder dalam hal tersebut ketika Kiai Syarif mengomentari secara pribadi, yang mana komentarnya Kiai Syarif ini tidak ada keterkaitannya dengan PWLS. Kiai Miftahul Ahyar dikomentari oleh Kiai Syarif, dan tiba-tiba Ketua Ansornya mengeluarkan fatwa atau maklumat untuk tidak ikut terlibat dengan organisasi PWLS dan akan melaporkan PWLS secara kelembagaan, sedangkan Kiai Syarif ini bukan anggota ataupun pengurus PWLS. Jangan sampai presiden buruk seperti ini menjadi kebiasaan. Monggo pimpinan cabang Ansor Kota Malang untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Muhammad Zaki atau Nurul Sahara tersebut. Benarkah teman-teman Ansor itu memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang di situ berperan dalam pengusiran orang yang tinggal di rumahnya sendiri? Jangan sampai ini terjadi, karena merupakan presiden yang sangat buruk ketika privilege diberikan kepada Nurul Sahara ini, yang mana dia ngontrak bisa mengusir orang yang memang tinggal di situ dan memiliki rumah pribadi dan pernah mewakafkan tanahnya untuk akses jalan. Monggo ini disikapi oleh Ansor Kota Malang.